Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Amin. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas naskah soal penilaian akhir semester ataupun PAS untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Apabila adik-adik menemukan video ini di tahun lebih dari 2022, silahkan disesuaikan saja. Karena selama kurikulum masih menggunakan K13, maka soal ini masih sangat sesuai dengan soal-soal yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Karena soal ini diperoleh dari website yang akurat, website Bank Soal Nasional. Oke, kita langsung ke kelas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kelas 6 untuk tema 2. Baiklah adik-adik, tanpa berpanjang lebar, apabila adik-adik belum subscribe ataupun belum like, komen positif, silahkan dilakukan terlebih dahulu supaya channel ini terus berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Soal nomor 1. Pengamalan Pancasila. Sila ketiga Pancasila adalah A. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. Ini bukan ya adik-adik. Kenapa? Karena ini sila pertama, menghormati hak-hak orang lain dan toleransi kepada agama lain, ini juga bukan. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini bukan. Yang B, C, dan D ini adalah sila yang pertama. Berarti jawaban yang paling tepat sila ketiga adalah yang A. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Rasa. Kalau menemukan paragraf berarti apa yang harus dilakukan? Ya, kita baca dulu pertanyaannya. Penjelasan di atas merupakan makna dari Nah, kita baca dulu. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar satu dengan yang lain, memiliki rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan, dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Penjelasan di atas merupakan penerapan ataupun makna dari Pancasila apa adik-adik? Nah, di sini kata kuncinya adalah rasa persatuan, kesatuan, menjalin. Nah, jadi intinya itu rasa persatuan dan kesatuan untuk menjalin rasa kebersamaan, bla 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 bla. Meskipun ini ada kemanusiaan, tetapi ini adalah untuk, berarti dasar dari pertanyaan ini ataupun pokoknya adalah ini, rasa persatuan dan kesatuan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, persatuan dan kesatuan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca soalnya karena ini ada bacaan. Peristiwa apakah yang terjadi? Nah, di sini judulnya adalah Bandung Lautan Api. Adik-adik ingat Bandung Lautan Api itu peristiwa apa? Mari kita baca. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas. Jadi warga masyarakat Bandung itu membakar rumahnya. Kenapa? Karena supaya tidak ditempati Belanda untuk sebagai markas. Jadi daripada dipakai Belanda, lebih baik di bumi hanguskan saja rumah kita gitu. Karena kalaupun kita melawan, warga masyarakat Bandung pada waktu itu kurang persenjataan daripada nanti
pasti juga kalah ketika belum ada persiapan, makanya warga Bandung itu membakar rumahnya. Nah, berarti dari sini kita akan simpulkan peristiwa apakah yang terjadi di bacaan tersebut. Apa adik-adik? A. Kebakaran. B. Bandung lautan api. C. Pertempuran. D. Kebakaran gudang amunisi. Ini bukan pertempuran ya, ini belum terjadi pertempuran ya adik-adik, masih proses strategi untuk pembakaran rumah. Berarti yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang A, kebakaran yang mana terjadi di Bandung, yang mana warga masyarakatnya itu membakar rumahnya masing-masing supaya tidak dirampas ataupun dikuasai oleh Belanda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Nah, di mana adik-adik tadi? Ya, di Bandung. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Fungsi rongga rantai pada bunga teratai adalah titik-titik. A. Membawa oksigen ke daun. B. Membawa oksigen ke batang dan akar. C. Membawa oksigen ke batang. D. Membawa oksigen ke bunga. Ya, rongga rantai pada bunga teratai itu fungsinya adalah untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Apakah ada? Ya, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang dan tangkai daun, daunnya muncul ke permukaan air, merupakan jenis tumbuhan titik-titik. A. Hygrofit. B. Xerophyt. C. Hydrophyt ataupun D. Mimikri ya ini sebenarnya. Do ini pasti bukan. Do ini adalah salah satu adaptasi dari hewan ya, bukan tumbuhan. A. Hygrofit. B. Xerophyt. Hygrofit itu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Xerophyt itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Kalau tumbuhan yang hidup di air itu adalah hidrofit. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia kecuali titik-titik. A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Pengakuan kepada dunia luar. C. Menaikkan martabat bangsa. D. Persatuan rakyat Indonesia. Di sini adalah kecuali ya. Berarti kalau di sini kecuali, jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Makna proklamasi ya. Proklamasi kemerdekaan itu adalah untuk melambangkan sebagai puncak perjuangan, titik akhir. Kenapa? Karena sudah merdeka, tidak boleh dijajah dan tidak mau dijajah lagi. Pengakuan kepada dunia luar, ya ini adalah tujuan proklamasi, menaikkan martabat bangsa. Ketika sudah merdeka melalui proklamasi, maka harkat dan martabat bangsa kita itu akan naik di mata dunia. Jadi jawaban yang paling tepat karena ditanyakan kecuali adalah yang D. Persatuan rakyat Indonesia itu adalah kewajiban yang harus selalu ada di masyarakat Indonesia, bukan makna proklamasi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut pejuang proklamasi Indonesia kecuali titik-titik. A. I.R. Soekarno. B. Ahmad Subarjo. C. Muhammad Hatta. D. Hasanuddin. Nah, Hasanuddin ini adalah pahlawan yang mana pahlawan perjuangan ya, bukan pahlawan pejuang proklamasi yang mana diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Yang mengetik naskah proklamasi Indonesia adalah titik-titik. A. Sayuti Melik. B. Siti Fatmawati. C. Irmawati. D. Sukmawati. Jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Ya, pengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Kita lanjut ke soal nomor 10. Gerakan Persatuan Bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Sumpah Pemuda. B. Kebangkitan Bangsa. C. Proklamasi Nasional. D. Persatuan Indonesia. Jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Ya, yang A. Gerakan persatuan pertama untuk bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Kita lanjut ke soal nomor 11. Berbeda-beda tapi tetap satu merupakan pengamalan nilai Pancasila. Sila titik-titik. A. Ketiga. B. Pertama. C. Keempat ataupun D. kelima. Ingat, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya, satu jua. Nah, ini merupakan salah satu makna sila ketiga. Persatuan Indonesia, berbeda-beda tetapi satu jua, berarti ini adalah persatuan. Jadi yang paling tepat adalah yang A, ketiga. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya adik-adik. Soal nomor 12. Manfaat kerjasama kecuali titik-titik. A. Menumbuhkan sebuah semangat persatuan. Ini adalah manfaatnya.
B. Pekerjaan lebih cepat selesai, ya tentu. C. Pekerjaan menjadi lebih ringan, tentu. D. Membuat pekerjaan lebih berat, ini tidak mungkin. Semakin banyak kita bekerja sama, maka pekerjaannya akan semakin ringan. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, disebut titik-titik. A. Kalimat efektif. B. Kalimat pasif. C. Kalimat aktif. D. Kalimat deduktif. Jawabannya yang tepat apa adik-adik? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 14. Suatu cara hewan untuk beradaptasi di mana warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ia singgahi dan dengan tujuan untuk melindungi diri disebut titik-titik. Nah, ini contohnya di hewan apa adik-adik kalau ingat? Ya di apa? Bunglon. Oke, bunglon itu memiliki sifat adaptasi yang mana dengan cara merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang dipijaknya. Nah, itu disebut sebagai apa adik-adik? Ya, mimikri. Nah, kalau higrofit itu pada tumbuhan, bukan. Xerofit tumbuhan, hidrofit itu tumbuhan. Hidro itu air, xerofit itu apa? Di lahan kering, hidrofit itu di hutan lembab ataupun di daerah yang lembab. Kita lanjut ke soal nomor 15. Siapa pemimpin yang berhasil merebut Ambarawa tanggal 15 Desember 1945? A. Abdul Haris Nasution. B. Jenderal Sudirman. C. Jenderal Sutomo. D. Sultan Hamid. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah Jenderal Sudirman. Kita lanjut ke soal nomor 16. Kapan berlangsungnya perjanjian Renville? A. 8 Desember 47 sampai 17 Januari 48. B. 7 Desember 47 sampai 17 Januari 48. C. 9 Desember 1947 sampai 17 Januari 48. D. 12 Desember 47 sampai 17 Januari 48. Oke, di sini keywordnya sama semua ya, sampainya 17 Januari ya. Berarti memang berakhirnya di 17 Januari. Sekarang kita mencari mulainya itu kapan. Nah, perlu diingat adik-adik kalau Renville itu dimulai dari 8 Desember sampai 17 Januari 1948. Oke, berarti jawabannya paling tepat apa adik-adik? Yang A, 8 Desember sampai 17 Januari 1948. Ini 1 bulan lebih ya adik-adik proses perjanjiannya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Hewan yang membersihkan lumut di kolam ikan serta membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air adalah titik-titik. A. Bekicot, ini bukan, tidak hidup di air. B. Keong. Nah, ini jawabannya. Keong itu kalau orang Jawa mengatakannya itu keong mas ataupun yang berwarna kuning. C. Lintah, ini bukan. D. Kerang, ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 18. Kulit hewan yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket adalah titik-titik. A. Sapi. B. Kucing. C. Ular. D. Kijang. Apa adik-adik jawabannya? Soal nomor 18. Ya, jawabannya adalah sapi yang paling kuat dan bisa dilunakkan untuk dibentuk menjadi berbagai macam bentuk kerajinan. Kalau ular ini bisa, tetapi kalau untuk jaket ini tidak ya, karena pasti butuh ular yang sangat banyak. Ular itu biasa dipakai untuk pembuatan ini ikat pinggang. Kita lanjut ke soal nomor 19. Penulis teks proklamasi adalah titik-titik. Ya, ini penulis ya, bukan pengetik. A. Muhammad Hatta, Soekarno. C. Sayuti. D. Subarjo. Siapa adik-adik? Ya, yang A. Yang menulis teks proklamasi sebelum diketik oleh Sayuti Melik itu adalah Muhammad Hatta. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 20. Pembuat bendera merah putih yang dikibarkan dalam proklamasi 1945 adalah titik-titik. A. Fatmawati. B. Sayuti Melik. C. Irmawati ataupun D. Sukmawati. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Fatmawati. Fatmawati ini merupakan istri dari Soekarno ya, Presiden pertama Republik Indonesia. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 21. Bagaimana cara pohon bambu beradaptasi dengan lingkungan adik-adik?
Ya, pohon bambu itu beradaptasi dengan lingkungan. Adik-adik nanti mohon maaf, untuk soal Romawi 2 ini tidak kakak tuliskan ya, karena nanti malah takutnya bingung ataupun jelek. Silakan adik-adik nanti replay, diulang lagi sembari dicatat jawaban dari kakak. Kakak ulangi lagi soal nomor 21, bagaimana cara pohon bambu beradaptasi dengan lingkungannya. Pohon bambu itu beradaptasi dengan lingkungannya menggunakan bulu halus, yang mana bulu itu bisa bersifat gatal dan lancip, sehingga itu akan melindungi pohon bambu dari lingkungan yang ingin memangsa dari bambu tersebut ataupun ingin merusak dari bambu tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 22. Sebutkan macam-macam tumbuhan xerophyt. Ingat adik-adik, tumbuhan xerophyt itu tadi adalah tumbuhan yang bisa hidup di lahan kering. Nah, kita sebutkan nih contoh-contohnya apa saja nih. Yang bisa hidup di lahan kering yaitu apa? Kaktus. Yang kedua bisa pohon kurma, bisa juga lidah buaya. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang mana bisa hidup di lahan kering. Kita lanjut ke soal nomor 23. Ciri-ciri kalimat efektif adalah titik-titik. Nah, tadi sudah kakak jelaskan ciri utama dari kalimat efektif itu apa adik-adik? Ya, SPOK. Ini mohon maaf, susah kali ini. Ya, ciri-ciri kalimat efektif adalah SPOK. Itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 24. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Nah, ingat, hiena itu mempertahankan diri dari wilayahnya dengan cara apa adik-adik? Menyerang dan bergerombol. Jadi hiena itu selalu dalam gerombolan untuk menakuti mangsanya atau untuk mendapatkan hewan buruannya. Jadi secara bergerombol terus. Kita lanjut ke soal nomor 25. Siapakah Thomas Alva Edison? Ya, adik-adik ingat, Thomas Alva Edison itu apa? Siapa? Ya, Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu pijar. Nah, penemu pertama bola lampu itu adalah Thomas Alva Edison. Oke, terima kasih adik-adik telah setia sampai akhir mengikuti video pembelajaran ini. Oke, semoga kalian nanti dalam ujian mendapatkan nilai yang maksimal, diberikan kemudahan dan banyak soal yang keluar. Bahkan kalau semoga semua soal yang kakak bahas di kesempatan kali ini itu keluar semua, karena soal ini berasal dari Bank Soal Nasional. Oke, terima kasih adik-adik. Apabila ada kurang lebihnya atau ada salah pembahasan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah ini sudah benar semua. Bagi yang belum subscribe, like, komen positif, silahkan dilakukan terlebih dahulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberi manfaat kepada kalian semua. Dan setiap kakak upload video, teman-teman adik-adik semua bisa terus mengikuti dan menyimak video dari kakak. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.